Ini Mas Gideon sudah hadir, Mas Gideon. Nomor 1 kayaknya kalau Mas Gideon tadi. Oh, nomor Sudah, Bu. 1 ya. Sudah. Oke. Udah selesai itu. Apa namanya latihan ke Sudah, gereja udah sudah, Bu. selesai ya? Sudah. Sudah ya. Oke. Baik, teman-teman yang lain yang hadir berapa, Mas? Saya cek dulu, nggih. Bu Hasna gimana? Sehat, Bu? Insya Allah. Oke. Insya Allah sehat, Alhamdulillah nggih. sehat. Alhamdulillah. Ini baru join 9 begitu. Tadi yang atas nama siapa tadi sakit habis pulang dari puskesmas, teman-teman? Atas nama Eko Hasim. Iya, ada yang sakit, Bu. Sebentar. Baru aja. Oh, Fahmi Triisari. Izin ya. Baik. Ini kadang sinyal, Bu Hasna. Jadi ini teman-teman kami begitu dari luar pulau, 19 mahasiswa, tapi kebetulan memang yang aktif dan sudah mengikuti ya Mas Gideon ya, sampai 10 kali modul ini ya Mas Gideon. 15 ya, 15 mahasiswa begitu. Oke. Baik teman-teman, saya sapa dulu boleh ya, Mbak Sherly. Siang Mbak Sherly. Siang Ibu. Ya, ini Sherly ini contoh ketika mahasiswa selalu on cam yang pertama. Yang lain off cam, Sherly ini selalu on cam. Jadi apa-apa kan langsung. Iya. Victor udah hadir ya, Victor. Triani, Yanto, oke. Nasarullah, alhamdulillah ya ini hadir hampir semua ya. Hasim hadir, ini Nadia. Oke, Nadia hadir. Baik, sudah jam 2 begitu ya teman-teman ya. Tepat jam 2 lebih 1 menit ini ya. Baik, saya awali dulu teman-teman ya untuk siang hari ini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, selalu sehat buat kita semua, dilimpahkan rahmatnya begitu, sehingga untuk siang hari ini kita bisa bersama-sama kembali begitu ya teman-teman untuk melakukan kegiatan modul Nusantara kita, yaitu yang ke-10 ya, kegiatan refleksi yang ketiga ya, benar ya. Nah, hari ini hari yang spesial teman-teman, kita semua kedatangan narasumber begitu ya. Beliau dari kemarin laki-laki terus ya, hari ini spesial perempuan begitu ya. Jadi kasihan ini yang Victor Yanto ya, dari kemarin Bu Adri ini laki-laki terus begitu ya. Nah, hari ini beliau sosok perempuan begitu ya. Beliau seorang penulis dan nanti akan saya bacakan CV-nya begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya gambaran untuk hari ini begitu, kita merefleksikan kegiatan apa yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu kegiatan kebinekaan begitu. Dari yang kemarin bedah buku ya, bedah buku begitu. Nah, untuk itu langsung saja ya. Atau teman-teman mau menyapa dulu dengan Bu Hasna boleh loh ya. Mau menyapa dulu boleh, selamat siang, salam kenal boleh sebelum saya lanjutkan untuk membacakan CV-nya begitu. Nadia diucapkan salam dulu boleh Nadia, Victor. Suaranya dikeluarkan dulu. Baik Bu, selamat siang Bu Hasna. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Ya iya, Yanto. Kenapa Yanto pakai masker? Sakit, Yanto? Saya lagi di tempat teman, Bu. Oh gitu, oke, baik, betul. Tetap menjaga prokes ya, tetap menjaga prokes meskipun sudah vaksin semua, begitu. Baik, untuk siang ini ya, saya akan membacakan CV dari beliau begitu ya, terkait untuk refleksi kita siang hari ini, begitu nggih? Langsung saja Ibu Hasna saya bacakan untuk CV-nya kepada teman-teman semua, begitu. Oke. Sebentar. Baik teman-teman, untuk siang hari ini ya, untuk kegiatan refleksi yang ketiga itu nanti yang akan mengantarkan yaitu oleh Ibu Hasna Wijayati begitu. SIP MA begitu ya. Kelahiran Surakarta 29 Mei 1990. Alamat email teman-teman mau mencatat ya nanti untuk sharing nulis dan lain-lain.
di hasna.wijayati@unisri.ic.id begitu ya. Pekerjaan dosen dan penulis ya, begitu. Nah, ini untuk pendidikan, beliau menyelesaikan S1-nya begitu di Universitas Slamet Riyadi Surakarta di Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Untuk S2-nya beliau di Universitas Gajah Mada di Hubungan Internasional begitu. Nah, beliau saat ini berpengalaman di bidang penelitian dari pendanaan ini di DPRD Kota Salatiga begitu, terus pendanaan juga di Pemkab Klaten, Pati begitu ya. Cukup banyak penelitian yang beliau lakukan begitu, pengabdian juga teman-teman. Nah, ini untuk karya tulis ya, untuk buku yang beliau sudah tulis itu saya hitung ya dari 2016 ini ini dihitung beliau dari 2016 ini. Tidak tahu kalau sebelumnya pasti lebih banyak. Ini dari 2016 sampai tahun 2021 itu kurang lebih 25 buku teman-teman. Itu diselesaikan beliau berarti kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun belum ada. Begitu. Nah, ini salah satu buku yang sudah beliau tulis itu kurang lebihnya Bung Karno, Jejak Langkah Bapak Revolusi Indonesia begitu, membongkar rahasia karya ala Jack Ma, 50 cara menabung yang benar begitu, Soekarnoku, Soekarnomu, Soekarno kita begitu. Jago debat. Nah, teman-teman yang di sini yang jago debat begitu ya, bakat, ini ada bukunya teman-teman, bagaimana cara ampuh memenangkan debat begitu, ada di sini. Terus nasihat 5 naga, nah ini kok serem sekali nih, nasihat 5 naga, oh belum saya baca di bawahnya, menyibak kunci sukses dan investasi diri begitu ya. Baik, dan lain-lain, bisnis pun ada teman-teman, panduan analisis SWOT untuk kesuksesan bisnis, itu pun ada di sini. Kurang lebih 25 karya begitu, terhitung dari 2016 sampai 2021. Mungkin teman-teman nanti bisa menanyakan sebelum tahun 2016 gimana Bu? Jangan-jangan lebih banyak lagi, begitu nggih. Baik, ini sekilas ya untuk CV dari Ibu Hasna Wijayati, SIP MA begitu. Nah, beliau yang hari ini akan memaparkan begitu ya materi ya. Seperti biasa, seperti kemarin narasumber yang sebelumnya begitu, beliau akan memberikan PPT terlebih dahulu, terus beliau akan memaparkan poin-poin, clue-clue yang bisa teman-teman petik di situ. Sekaligus nanti teman-teman bisa ada sesi tanya jawab begitu ya, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan kepada beliau. Nah, ini penulis ya, jadinya teman-teman bisa tanya. Misalkan, Bu, saya tuh udah banyak ide, tetapi kok susah sekali menulis, bisa ditanyakan ke beliau. Nanti akan diberikan tip and tricksnya, begitu ya. Nah, baik, Ibu Hasna, gimana, sudah siap Bu Hasna? Oke, bismillah, insya Allah siap. Bismillah ya, baik. Teman-teman bisa kita mulai sekarang. Dari tadi Sherly udah senyum-senyum, kenapa Sherly? Semangat sekali Sherly. Nah, dan alhamdulillah hari ini on cam semua. Sinyal mendukung semua ya teman-teman ya. Nadia, Siti, begitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi begini Bu Hasna, ini 15 mahasiswa kami begitu dalam modul Nusantara. Ini terdiri dari Aceh begitu, kurang lebih 4 orang kalau nggak salah ya. Ada Sumatera, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah ya, yang Yanto ya. Terus ada Lampung begitu, Triani NTB ya, Triani ya. Oh maaf, NTT, Triani NTT begitu. Kebetulan yang Jawa cuma saya sama mentor Bu Hasna dan Mas Ditio. Sama saya. Sama-sama Bu Hasna, baik. Asli Solo nggih, Jadinya kita yang asli Jawa begitu. Dan ini teman-teman ini sudah belajar semua, ini udah bisa nggih, matur nuwun begitu ya. Nah, sudah pada senyum. Iya. Baik, tidak Oh iya, betul. Jadi nanti kalau mau dicampur-campur mereka insya Allah udah ngerti ya, udah ngerti. Okay. Paling tidak kalau nggak ngerti nanti mereka langsung share di grup. Bu Andri, ini artinya apa? Begitu sama Mas Gideon. Baik, tidak mengulur waktu lagi ya teman-teman ya. 14 10 menit ya. Baik.
langsung saja Bu Hasna, monggo. Oke, waktunya Apa namanya? untuk pemaparan sebelum tanya jawab nanti Bu Andri. Baik, totalnya sampai 1 jam Bu, sampai jam 3 kita kelar Bu. Itu Berarti di bebas apa ya di untuk iya. sebelum tanya Lebih jawabnya dikit berapa boleh lah menit? bonus ya. Lebih Yang dikit untuk boleh lah bonus ya. oke. Kalau untuk PPT pemaparan, monggo pemaparan nanti apa namanya tadi sudah disampaikan ya untuk pemaparan yang di-share ke saya begitu, sudah saya share ke Mas Gideon juga. ya. Monggo untuk disampaikan kurang lebihnya nanti apa namanya untuk jamnya nanti kita yang tanya jawab mengikuti begitu mawon. Begitu nggih Bu Hasna nggih. Berarti ini minta tolong Mas Gideon untuk share screen materinya ya. Boleh sebentar Mas Gideon. Halo. Bisa apa enggak Mas? Sebentar, Bu. Baik. Oke, jadi terima kasih nih saya menyapa dulu teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi benar-benar luas ya. Jadi memang temanya saya mengusung apa ya, tema yang tadi diamanatkan oleh Bu Andri. Oke. Sekaligus mendukung tujuan visi misi dari modul Nusantara gitu ya. Modul Nusantara kan intinya bagaimana teman-teman bisa mewujudkan, menguatkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang memang jadi nilai khas bangsa Indonesia gitu. Dari Nusantara. Oke, saya sambil menunggu apa tadi PPT yang di-share ya. PPT. Saya tak juga ini membantu. Oke, belum bisa. Jadi memang kalau ya sembari menunggu saya sedikit cerita gitu. Jadi memang capability saya mungkin bukan fokus ke orang yang ahli dalam nationality gitu ya, tetapi memang lebih banyak ke background literasi gitu. Literasi, nah jadi kita akan belajar tentang ini nasionalisme dan lain sebagainya itu dengan lewat dunia literasi gitu. Jadi kalau memang ada tadi yang mau belajar tentang literasi gitu, itu juga bisa menjadi salah satu wujud penguatan nasionalisme gitu dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang lain gitu. Seperti itu. Sebentar ya Bu, ini baru proses begitu. Ini sinyal Bu, jadi sinyal itu sangat mendukung. Udah, Mas Gideon sudah bisa belum Mas Gideon? Sudah bisa belum Mas Gideon? Bentar Bu. Ya, oke siap. Oke, sabar menanti sepertinya. Baik, sabar menanti. Ya, kalau saya menulis memang untuk buku yang awal momentumnya memang di 2016 itu Bu Andri sama teman-teman. Kalau sebelumnya saya itu pertama kali menulis di SMP. Ketika SMP itu pertama kali menulis. SMP ya? Iya, di SMP itu masih tulisan tangan kalau dulu. Teman-teman, jadi kita benar-benar nulis tangan di kertas folio ya. Kemudian saya kirimkan ke koran, kalau dulu kan di koran-koran opini gitu ya. Ternyata tembus nih langsung diterbitkan gitu. Nah, sejak itu kemudian langsung mulai jatuh cinta terhadap dunia literasi. Gitu. Sudah muncul belum Bu? Sudah. Sampun nggih Bu Hasna, sampun muncul nggih. Terkait tadi ahli menulis surat cinta ahli nggih Bu Hasna. Teman-teman ini. Mungkin Bu Andri lebih ahli. Si Seven udah senyum itu. Kalau ahlinya saya juga mau gitu ya, Seven ya, mencontoh gitu nggih. Baik. Sudah muncul Bu Hasna, sudah nggih? Tadi muncul, tapi sekarang hilang lagi. Sudah. Sampun Mas Gideon. Tempatnya Bu Hasna ada? Ada nggih. Monggo, silakan Bu, dilanjutkan Bu. Oke, terima kasih. Jadi tadi kalau Bu Andri sempat memang yang saya kirimkan itu ada 25 gitu tadi ya. Books listnya gitu ya. Tapi ini saya tulis masih 23 buku yang di sini di titelnya. Karena memang ada beberapa buku kalau yang sifatnya kayak book chapter kolaborasi dengan banyak penulis nggak saya hitung. Jadi yang saya hitung 23 itu yang main autornya gitu. Saya sebagai main autornya itu di situ. Itu. Jadi selain autor penulis buku,
Jadi buku ini memang sudah tulisan saya ya, walaupun mungkin tidak sepopuler penulis-penulis yang lain gitu, saya menyadari gitu. Tetapi sudah bisa bukunya didapatkan di Gramedia atau berbagai toko buku di seluruh Indonesia, online maupun offline. Nah, selain sebagai penulis, saya juga editor, kemudian writing mentor, kemudian juga kalau teman-teman pengen nih sharing tulisan lewat belajarnya pakai apa. Dulu saya juga belajar menulis dulu lewat website, gitu. Jadi copywriting gitu. Di salah satu website yang saya kembangkan itu di portalilmu.com. Mungkin pernah ada yang ngecek ya. Nah itu website pendidikan, itu salah satu sharing tulisan aja sebenarnya. Barangkali teman-teman juga ada yang terinspirasi nih, gitu. Bagaimana sih saya bisa berkontribusi untuk bangsa gitu, lewat literasi, lewat tulisan gitu. Karena sekarang ini kan medianya sangat luas gitu. Jadi ada banyak media untuk kita bisa menyalurkan inspirasi, kemudian bakat dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk slide-nya apakah hilang lagi? Slide-nya hilang lagi, Mas Gideon. Sudah ada, Bu. Oke. Next, Mas. Udah saya next itu, Bu. Oke. Belum muncul nih? Iya. Saya ganti yang punya saya ya, bentar. Belum next itu, Mas Gideon? Oke, sudah. Oh, sudah, Mas. Oke, sepertinya memang kendala sinyal gitu ya. Jadi berhubung di sini temanya yang diusung dalam modul Nusantara tadi adalah bagaimana sih kita menumbuh kembangkan rasa cinta gitu ya, Pak Andri, terhadap bangsa Indonesia tentunya gitu. Nah, jadi mengusung amanat itu saya mencoba untuk menggiring gitu, beberapa nilai-nilai gitu yang dimunculkan oleh Soekarno gitu. Pernah kalau banyak yang beranggapan gitu bahwa nilai-nilai Soekarno itu bahkan bisa disebut sebagai Soekarnoisme gitu atau perspektif dari Soekarno gitu. Ada banyak nilai sebenarnya yang diusung oleh Soekarno gitu. Nah, tapi kita akan mengambil beberapa di sini 5 gitu, sesuai dengan tadi visi misi dari modul Nusantara atau target modul Nusantara gitu, untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian persatuan kesatuan, kebinekaan, keberagaman, dan juga toleransi gitu. Jadi goals-nya di situ. Walaupun tentu kalau kita bicara tentang Soekarno ada banyak nilai gitu yang bisa digali jauh lebih dalam dan lebih luas dari itu gitu. Oke, saya yang jelas bukan keluarganya Bung Karno, tetapi saya sudah banyak mengulas Soekarno. Oke, next slide itu adalah contoh beberapa karya tulis saya yang pernah mengkaji tentang Soekarno gitu. Jadi yang pertama kali memang buku pertama yang diterbitkan. Jadi sebelum itu sebenarnya sudah pernah, cuman memang belum dipasarkan secara nasional itu. Jadi momentum yang saya tuliskan di buku itu adalah yang dipasarkan secara nasional. Yang pertama tentang jejak langkah Bapak Revolusi itu ada Soekarno. Kemudian Soekarnoku, Soekarnomu, Soekarno kita, dan yang ketiga adalah Lead Like Soekarno. Nah, yang terakhir itu memang kalau teman-teman ada yang sempat pernah ngecek konten bukunya gitu. Bukunya itu diusung dalam konsep yang lebih ringan gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa mengenali Soekarno, sosok Soekarno dengan cara-cara yang lebih ringan, menyenangkan, karena di dalamnya kita tidak cuma diajak untuk membaca kisah sejarah atau biografi tentang Soekarno, tetapi kita juga mengulas Soekarno dengan visualisasi komik. Jadi yang terakhir itu Lead Like Soekarno itu dibuat dengan visualisasi seperti komik gitu. Dan juga saya berusaha untuk menyajikan gaya bahasa gitu, dengan bahasa yang ringan seperti bahasa-bahasa novel, gitu, bahasa-bahasa novel atau bahasa-bahasa yang lebih ringan untuk dan lebih bisa dinikmati. Jadi nggak seperti upayanya adalah nggak seperti biografi yang terkesan kaku, atau kalau biasanya kan baca-baca biografi berat gitu ya. Gitu. Jadi targetnya seperti itu gitu. Walaupun nanti bagaimana untuk kontennya ya itu tergantung pembaca nanti apakah benar-benar bisa menikmati bacaannya atau enggak. Cuman harapannya seperti itu gitu. Ketika menyusun buku yang terakhir. Gitu. Ini slide-nya pun berganti ya? Ya, sebentar Bu, ini belum terganti. Nah,
Iya, betul. Oke. Ini ya, Bu ya, sampai ini, monggo. Ya, oke, yang next, saya akan mulai untuk mengkaji gitu, nasionalisme gitu. Jadi mungkin saya tidak juga akan menjelaskan secara detail gitu ya. Jadi mohon maaf teman-teman Bu Andri, jadi nggak akan secara detail gitu karena memang waktunya terbatas gitu ya. Dan saya yakin teman-teman sudah cukup dalam mengenal Soekarno, sosok Soekarno. Jadi ini ibaratnya ya tadi seperti refleksi ya, merefleksikan kembali nilai-nilai apa sebenarnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita kuatkan, yang bisa kita sadur gitu, kita saripatikan gitu ke dalam diri kita gitu ya. Dari bapak bangsa gitu. Soekarno ini adalah bapak bangsa di Indonesia gitu ya, yang punya pemikiran gitu sebagai seorang pemikir atau konseptor sekaligus konseptor gitu. Jadi nggak cuma berpikir tapi dia mengkonsep gitu. Dari nasionalisme yang kita bisa pelajari dari Soekarno adalah bagaimana beliau gitu, mengkonsep sesuatu yang khas untuk bangsa Indonesia gitu. Jadi karena jelas Indonesia itu tidak berbeda dengan negara-negara tidak sama dengan negara-negara lain yang ada di dunia gitu. Ada kekhasan sendiri dari Nusantara ini gitu, dari bangsa Indonesia gitu. Sehingga kekhasan inilah gitu yang berusaha dikonsep oleh Soekarno gitu. Kalau kita biasa menyebutnya adalah Bung Karno gitu untuk bangsa gitu. Itu adalah bentuk rasa cinta gitu Bung Karno kepada bangsa Indonesia gitu. Bagaimana bangsa Indonesia gitu bisa memiliki nasionalisme yang kuat gitu ya. Bisa memiliki nasionalisme melalui benar-benar rasa cinta kepada bangsa Indonesia gitu. Dengan difasilitasi tadi targetnya apa? Adalah kesejahteraan rakyat gitu. Karena ketika rakyat sejahtera, maka harapannya Soekarno adalah rakyat bisa semakin mencintai bangsa Indonesia. Jadi targetnya adalah bagaimana sih bisa menghapus sisa-sisa feodalisme, jadi penjajahan, karena Indonesia yang sudah begitu panjangnya gitu ya, punya sejarah panjang gitu, beratus tahun yang dijajah gitu, dijajah yang diawali oleh VOC gitu ya, kemudian sampai 3,5 abad berikutnya gitu dijajah oleh negara-negara gitu, bangsa-bangsa dari Eropa gitu, bahkan termasuk bangsa dari Asia atau Jepang gitu. Nah, maka Soekarno berusaha untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat dengan strategi ekonomi yang saat itu dikonsep tadi secara khas untuk bangsa untuk meningkatkan rasa nasionalisme gitu. Kalau saat itu gitu, sebenarnya dunia sudah punya konsep ekonomi yang dianggap matang atau menarik gitu dari para pemikir ekonom dunia gitu ya. Misalnya dari Karl Marx, dari Adam Smith gitu, dari banyak tokoh gitu ya yang mengusung entah itu ideologi kapitalisme gitu, kapitalisme, liberalisme, kemudian Marxis, Hegel gitu. Banyak yang mengusung ide-ide itu gitu. Tapi dianggap Soekarno ide-ide ini tidak cukup pas gitu dengan karakter bangsa Indonesia gitu. Tidak cukup mampu mewujudkan nasionalisme gitu. Makanya kalau banyak orang berpikir bahwa Indonesia ini sebenarnya ekonominya menganut mana sih gitu. Nah, ini yang dikonsep oleh Soekarno gitu untuk bisa mengusung ekonomi yang khas gitu. Kalau orang banyak yang menyatakan bahwa Indonesia ini ekonominya campuran gitu ya nggak liberal, nggak sosialis gitu sebenarnya gitu. Tetapi lebih kekhasan bangsa Indonesia. Ada bagian yang memang dibuat liberal atau dibuat bebas, tapi ada bagian yang memang dibuat dijaga supaya bisa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak atau untuk kesejahteraan rakyat tadi. Nah, ini adalah wujud nyata atau bukti bahwa Soekarno adalah seorang yang nasionalis konseptor untuk bangsanya gitu. Kalau kita tarik lagi gitu ya, tentang nilai-nilai tadi Soekarno gitu, dia juga sosok yang lantang gitu menyuarakan gagasannya. Jadi apa yang menjadi gagasannya, apa yang ingin disampaikan gitu. Soekarno sejak kecil gitu itu dikenal sebagai sosok yang tadi dia ingin menyatakan apa itu yang disampaikan gitu. Bahkan kalau teman-teman pernah baca sejarahnya dalam pidatonya di Indonesia Menggugat gitu ya tahun 18 Agustus 1930 ini, dia sama sekali tidak punya prepare atau izin untuk masuk ke sana untuk memberikan pidato gitu. Tetapi diawali ketika dia ikut acara gitu langsung melonjak gitu. Bahkan di kelas dia juga dengan tiba-tiba bisa menyatakan dengan sendirinya gitu. Kalau Soekarno kan bersekolah di sekolah Belanda ya gitu. Nah, dia juga dengan lantang gitu, berani untuk menyuarakan pendapatnya gitu.
untuk tadi menggugah rasa nasionalisme gitu. Semangat teman-teman, semangat rakyat gitu. Nah, ini adalah semangat nasionalisme yang benar-benar teman-teman kita semua bisa berusaha tadi untuk menyadurnya. Kemudian nilai yang berikutnya gitu. Next. Jadi selain nasionalisme, kita juga bisa belajar tentang persatuan dan kesatuan gitu. Nah, ini yang penting nih sebenarnya, persatuan dan kesatuan gitu. Apalagi kalau kita lihat nih background dari teman-teman yang hadir di sini adalah sangat plural gitu, sangat variatif gitu, dari berbagai daerah gitu. Nah, Indonesia itu adalah wilayah yang benar-benar plural gitu, dengan berbagai suku bangsa, adat istiadat gitu yang sangat banyak gitu ya. Nah, kalau nggak ada persatuan dan kesatuan, maka akan jadi apa Indonesia gitu. Jadi uniknya gitu, Soekarno dalam setiap kesempatan, dalam berbagai kesempatan itu selalu berusaha untuk bisa mengusung kembali semangat gotong royong gitu, sebagai salah satu nilai luhur bangsa Indonesia itu, kearifan lokal gitu. Jadi untuk menjaga persatuan gitu. Dan salah satu konsep gitu yang cukup populer dikembangkan oleh Soekarno adalah tentang berdikari gitu. Pernah dengar berdikari? Ini juga pernah diusul sebagai sistem ekonomi gitu. Berdiri di atas kaki sendiri gitu ya. Jadi benar-benar self-reliance sama self-help-nya adalah bagaimana secara mandiri gitu, Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat gitu ya. Dengan apa? Modal persatuan dan kesatuan gitu ya. Makanya kalau kita baca sejarahnya gitu, Soekarno adalah salah satu tokoh yang dengan begitu kekeh gitu ya, mewujudkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita kasih tanda kutip nih, kesatuan gitu ya. Karena ketika para konseptor bangsa gitu, di awalnya gitu ya, berusaha untuk mengkonsep bangsa Indonesia saat kemerdekaan, entah dalam BPU PKI, PPKI gitu, kalau kita teman-teman masih ingat sejarah ya. Nah, itu sempat ada perdebatan gitu, apakah Indonesia akan menjadi negara kesatuan atau negara parlemen gitu. Kalau Soekarno cenderung bersikap unitaris gitu ya. Jadi unitaris itu berarti bagaimana menciptakan kesatuan gitu. Tapi kalau tokoh yang lain, misal Bung Hatta gitu, Bung Hatta juga tokoh nasionalis juga gitu. Kita juga nggak bisa meragukan nasionalis beliau gitu. Tetapi punya pandangan lain gitu, bahwa Indonesia dengan wilayah yang beragam, luas, terpisah pulau-pulau, itu akan lebih cocok ketika menjadi negara federal. Bung Hatta menyatakan itu gitu. Negara federal seperti Amerika, Uni Soviet, itulah contoh-contoh negara gitu, yang besar, yang plural, yang dianggap, nah itu adalah sebaiknya gitu, membentuk sosok pemerintahan federal gitu, karena sangat luasnya gitu. Nah, tetapi Soekarno gitu, dengan pemikiran yang unitaris tadi berusaha untuk menciptakan tadi persatuan dan kesatuan gitu. Nah, kalau kita baca setelah pasca kemerdekaan gitu, ya ini terbukti gitu, karena pernah dalam satu masa Indonesia juga berubah menjadi Republik Indonesia Serikat gitu. Pernah dengar ya, Indonesia pernah menjadi Republik Indonesia Serikat atau membuat parlementer gitu. Dan ini terbukti gitu. Ternyata sistem parlementer yang pernah dilangsungkan di Indonesia gitu, itu tidak mampu menjaga stabilitas politik ekonomi di Indonesia gitu. Karena pergantian kekuasaan parlemen yang begitu cepat, orang-orang yang para tokoh-tokoh di parlemen yang lebih mengutamakan kepentingan dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga pada akhirnya kembali Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dari nilai persatuan kesatuan itu yang bisa kita usung dari Soekarno. Kemudian next, nilai berikutnya itu tentang kebinekaan gitu. Nah, sebenarnya nilai-nilai yang ada di kelima ini sebenarnya saling terkait ya, satu sama lain gitu. Jadi kebinekaan itu juga muncul gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, juga muncul dari kesadaran gitu Soekarno bahwa Indonesia yang bersifat begitu plural gitu, sehingga butuh alat untuk bisa menyatukan, untuk bisa mengusung tadi persatuan kesatuan gitu. Nah, tetapi
ini tanpa menghilangkan kearifan lokal atau di daerah masing-masing itu tidak kemudian dihilangkan atau dilunturkan gitu. Nggak kemudian bikin satu identitas baru, kemudian identitas kedaerahan ditinggalkan, gitu. Nggak seperti itu. Tapi kebinekaan ini tetap dijaga. Karena muncul kemudian istilah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Bagaimana dalam kebinekaan kita tetap bisa jadi satu, gitu. Tetap jadi satu bangsa Indonesia, gitu ya. Makanya dalam kepemimpinannya, kalau kita ulas, kita akan melihat sosok bapak bangsa, gitu ya, yang berusaha untuk menjadi bapak bangsa bagi seluruh lapisan masyarakat dari semua suku, semua wilayah, gitu ya. Dari berbagai lapisan masyarakat, entah itu dari pejabat atau orang rakyat jelata, gitu, entah itu rakyat miskin maupun rakyat kaya, gitu, dari sisi kalau dilihat dari sisi ekonomi, dari berbagai lapisan, dari berbagai karakter masyarakat, beliau berusaha gitu, untuk bisa merangkul dan menggandeng semua lapisan. Gitu. Salah satu alatnya yang digunakan itu di Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Gitu. Pernah baca ya sejarahnya Pancasila gitu. Bahwa salah satu perumusnya itu adalah Soekarno gitu. Jadi menjadi salah satu sosok gitu, bagaimana beliau gitu benar-benar berusaha gitu supaya Pancasila ini menjadi karakter khas bangsa Indonesia tadi yang menyatukan dan juga mencegah dari berbagai gerakan separatis, perpecahan yang timbul dari pluralisme tadi. Jadi sekalipun Indonesia plural, tapi itu tidak bisa gitu jadi alasan bahwa kita harus terpecah belah gitu. Karena tadi Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, salah satu contoh lain nih, apa yang menunjukkan beliau gitu, mampu merangkul kebinekaan ini. Dan yang ini sebenarnya karakter khas gitu, yang sejauh ini belum ditiru oleh sosok tokoh-tokoh nasionalis lain gitu yang ada saat ini. Yaitu beliau melepaskan jubah partai gitu. Teman-teman pernah tahu ya bahwa Soekarno itu juga bukan sosok yang lepas dari partai gitu. Dia juga pendiri dari partai gitu. Tetapi ketika menjabat sebagai presiden, beliau melepaskan jubah partainya, gitu. Melepaskan jubah partai. Supaya apa? Lepas dari kepentingan partai. Karena dia merasa sebagai sosok tadi yang mengusung kebinekaan, ya dia harus melepaskan jubah partai sebagai bapak bangsa, gitu. Bukan lagi bapak partai, ibaratnya seperti itu. Gitu. Kalau dia masih terikat ke dalam partai, gitu, aturan dan lain sebagainya, maka ya itu akan menghambat gitu ya bagi beliau gitu, sisi gerak, sisi nasionalismenya gitu, dan berkeadilan kepada seluruh rakyat gitu. Walaupun tentu aturan di Indonesia memang untuk jadi presiden kita memang tetap harus ada di partai gitu. Tetapi ketika kita harus setelah jadi presiden gitu, tanpa harus tidak harus melepaskan ibaratnya statusnya, identitasnya gitu, tetapi secara rasa, secara tindakan, implementasi gitu, itu adalah bertindak untuk kepentingan rakyat. Harusnya kan begitu gitu. Jadi apa yang kita jalankan adalah semuanya kepentingan rakyat, kepentingan bangsa gitu, bukan kepentingan partai. Idealnya seperti itu. Tentu harapan kita para pemimpin di Indonesia saat ini juga bisa meneladani beliau gitu. Nah, next kita juga belajar tentang keberagaman gitu. Dari sosok Soekarno gitu. Jadi sosok Soekarno. Jadi apa keberagaman yang diusung oleh Soekarno gitu. Oke, next. Jadi yang pertama gitu. Keberagaman ini diwujudkan yang pertama beliau adalah sosok yang tegas gitu. Maksudnya tegas gimana gitu? Beliau punya standar gitu. Beliau sosok yang juga idealis gitu. Jadi kemudian apa yang dianggap beliau idealis kemudian dengan mudahnya ibaratnya dilunturkan oleh omongan orang, masukan dan lain sebagainya gitu. Beliau punya standar dan tegas. Tetapi dalam gaya pembawaannya tetap lentur gitu. Atau tetap dia bisa mengayomi rakyat gitu. Ini yang salah satunya beliau menjadi sosok yang sangat dicintai gitu oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia gitu. Bahkan sebelum Soekarno jadi presiden gitu. Jadi bahkan ketika Soekarno datang gitu, pidato, mungkin teman-teman pernah dengar cerita dari kakek, nenek, buyut gitu ya.
bahwa ketika Soekarno datang maka rakyat akan benar-benar bersorak-sorai gitu ya dengan menyambut kehadiran beliau. Jadi benar-benar sosok yang diidolakan gitu. Apa yang dikatakan banyak rakyat gitu yang rela gitu untuk menjalankannya gitu. Tetapi tadi tetap berorientasi pada keseimbangan gitu. Keseimbangan artinya dia bisa berusaha untuk merangkul semua masyarakat gitu ya. Nah, salah satu wujud gitu ya yang dilakukan Soekarno itu diwujudkan dengan mengusung bahasa Indonesia gitu untuk menghilangkan batas kedaerahan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah menghilangkan batas kedaerahan, bukan menghilangkan kedaerahan ya, beda. Jadi batasnya yang dihilangkan bukan kedaerahan yang dengan apa gitu? Dengan kembali memperkuat gitu penggunaan bahasa Indonesia gitu sebagai bahasa yang mempersatukan gitu satu dengan yang lain. Karena komunikasi itu adalah hal yang penting gitu ya. Ada hal yang modal penting untuk bisa tadi meraih persatuan, nasionalisme gitu. Seperti Bu Andri ini ahli komunikasi gitu. Ya Bu Andri ya. Okay. Jadi komunikasi tadi itu sangat penting gitu. Jadi menggunakan bahasa yang satu yang saling dipahami gitu sehingga tadi. Nah, salah satu juga gitu, yang diwujudkan oleh Soekarno adalah yang sampai sekarang mungkin masih terkadang kita gunakan adalah penggunaan sapaan khas yang menurut Soekarno ini adalah sapaan khas dari sosok bangsa Indonesia. Makanya dulu sering beliau menggunakan sapaan khas Bung Karno, kemudian Bung Hatta gitu. Itu adalah yang mempopulerkan adalah Bung Karno gitu. Jadi ini menurut beliau ini akan menjadi kekhasan sendiri tadi untuk menyatukan keberagaman gitu. Itu yang diusung, nilai yang diusung oleh Soekarno tadi. Yang terakhir kemudian adalah toleransi gitu. Tentu kalau ada perbedaan, maka yang kita butuhkan untuk menyatukan adalah toleransi gitu. Toleransi, apalagi ketika perbedaan dalam hal entah itu lapisan masyarakat dari sisi ekonomi, dari sisi jabatan dan lain sebagainya gitu. Yang dia wujudkan untuk bagaimana menyatukan toleransi adalah menempatkan rakyat gitu, menempatkan rakyat pada posisi nomor satu gitu. Rakyat Indonesia ya nomor satu. Jadi apapun kepentingannya, tadi adalah kepentingan rakyat. Landasan apa yang beliau gadang-gadang untuk tadi menjadi nilai bangsa Indonesia adalah rakyat tadi nomor satu, termasuk tadi demokratisasi. Nah, rakyat nomor satu ini gitu, artinya adalah beliau kemudian ketika melakukan entah itu membuat kebijakan, kemudian kerjasama di tingkat internasional sekalipun gitu, berusaha untuk menempatkan rakyat pada subjek utama dalam kepentingannya gitu. Makanya bahkan di partai tadi gitu, dia berusaha untuk bagaimana berbagai kebijakan ini bisa mengusung kepentingan rakyat gitu. Termasuk program-program dari berdikari dan lain sebagainya. Nah, salah satu gitu ide yang pernah digemborkan oleh Soekarno adalah Marhainisme. Marhainisme ini adalah ideisme gitu, yang diusung oleh Soekarno ketika dulu gitu. Dia masih dengan gurunya, dari Pak Cokro gitu, ketika dia masih jalan-jalan gitu ke suatu wilayah terpencil di pedesaan gitu, dan melihat sosok petani gitu, melihat sosok petani yang menggarap sawah gitu, yang menurutnya ini adalah cerminan dari rakyat Indonesia yang saat itu dijajah gitu, yang saat itu dijajah oleh bangsa gitu, bangsa Belanda saat itu, oleh bangsa lain. Nah, sosok petani inilah yang namanya ketika dia tanya, ngobrol, siapa nama bapak? Namanya adalah Marhain gitu. Nama petani ini adalah Marhain. Sehingga ketika kemudian gitu, Soekarno bertemu dengan yang lain gitu, berkomunikasi gitu, menanyakan bahwa orang-orang tadi ya, rakyat-rakyat yang terjajah gitu, yang menggunakan apa yang didapatkan untuk makan hari ini gitu, maka dia adalah Marhain gitu. Dia seringkali mengusung ide itu sehingga muncul bahwa Soekarno ini mengusung tadi ide-ide Marhainisme gitu. Marhainisme itu yang menunjukkan bahwa rakyat-rakyat terjajah gitu ya. Nah, jadi sekalipun gitu ya, dalam perjuangan yang panjang
Kalian pasti pernah tahu bahwa Soekarno tidak hanya sekali 2 kali gitu ya, di penjara, tetapi sering kali dicekal, sering kali dipenjara, sering kali diasingkan gitu. Tetapi tadi balik lagi demi kepentingan rakyat gitu. Dia berusaha tetap untuk bertahan gitu. Dia bahkan menanggalkan kebangsawanannya gitu sebagai bentuk toleransinya gitu, pada yang lain. Dia tidak ingin gitu dipandang sebagai sosok bangsawan. Karena Soekarno kan punya darah bangsawan gitu, punya darah bangsawan gitu. Tapi dia berusaha untuk menanggalkannya gitu, supaya tadi tetap bisa membaur sebagai bentuk toleransinya gitu. Dan salah satu wujud lain adalah identitas tunggal yang selalu diusungnya gitu, sebagai bapak bangsa gitu, tanpa atribut kedaerahan. Jadi kalau teman-teman lihat foto-foto Soekarno seperti apa sih gitu, maka dia akan punya style yang seragam gitu. Jadi style yang seragam. Jadi mungkin kalian tidak akan pernah menemukan gitu, ketika beliau jadi presiden gitu ya, menggunakan atribut-atribut yang sifatnya daerah atau pakaian daerah gitu, pakaian daerah. Jadi dia akan menggunakan satu identitas yang menurutnya adalah identitas bangsa Indonesia gitu ya. Itu sebagai wujud toleransi yang diajarkan oleh beliau gitu. Karena ditakutkan ketika saya pakai pakaian adat satu daerah dengan satu daerah tertentu, maka itu bisa mencederai perasaan dari daerah yang lain gitu, ketika tidak sama-sama diwujudkan gitu. Karena beliau menyadari bangsa Indonesia yang begitu banyak gitu, mungkin akan bisa melukai gitu, perasaan dari masyarakat yang lain gitu. Jadi next. Jadi kalau kita lihat gitu ya, beberapa cuplikan atau kutipan apa yang disampaikan oleh Soekarno gitu ya, tentang ini toleransi dan nilai-nilai tadi ya. Jadi Soekarno telah menyatakan bahwa karena aku ditakdirkan gitu, sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi merasa memang benar-benar dia takdirkan sebagai pemimpin gitu, menjadi presiden Indonesia gitu. Jadi menurutnya, baik resmi atau tidak resmi, selama dia masih mempunyai status presiden, gitu, dia adalah tetap menjadi presiden. Gitu. Dan ketika jadi presiden, seluruh mata bangsa Indonesia ini akan melihat, akan memperhatikannya, gitu, termasuk pakaian yang dipakai. Gitu. Itu yang membuat Soekarno, kalau teman-teman lihat dalam berbagai fotonya, selalu menunjukkan pakaian yang rapi, gitu, dengan peci hitam, dan yang diharapkan itu adalah menjadi ciri khas identitas bangsa Indonesia. Gitu. Dan menurutnya seorang presiden atau menteri yang tadi mewakili Indonesia, gitu, bukan mewakili satu daerah, tidak berpakaian daerah gitu. Karena pemimpin untuk seluruh Indonesia gitu. Kecuali kalau dia sudah tidak lagi menjabat, maka ya apapun pakaian yang disenanginya bisa dipakai. Kira-kira itu pemikiran yang disampaikan oleh Soekarno gitu ya. Jadi tadi untuk menghargai gitu. Tapi dia menghargai, misalnya Soekarno sangat menghargai ketika pemimpin daerah menggunakan pakaian identitas daerahnya. Tetapi pemimpin bangsa Indonesia menurut beliau tidak. Gitu. Next Mas Gideon. Oke. Jadi Indonesia ini gitu, menurut saya sangat beruntung memiliki Soekarno gitu, dengan ide-ide yang tadi ya, kalau kita bisa melihat atau menyimpulkan menarik bahwa ini adalah ide-ide Soekarno gitu, yang dikatakan sebagai Soekarnoisme, tadi bisa dikatakan sebagai Soekarnoisme gitu, untuk menunjukkan Indonesia baru. Kenapa kok Soekarno punya ide yang begitu kompleks gitu. Jadi aliran Soekarnoisme itu sebenarnya muncul dari latar belakang kehidupan Soekarno sendiri yang memang begitu kompleks gitu. Jadi kalau kalian belajar tentang biografi Soekarno, kalian akan tahu, teman-teman akan tahu bahwa Bung Karno itu punya kebudayaan yang memang sebenarnya sangat plural juga latar belakangnya gitu. Misal neneknya gitu yang mewariskan budaya Jawa yang mistis gitu ya. Nggak tahu ya, kalau budaya Jawa mungkin pernah kemarin sempat dengan narasumber lain mempelajari tentang kejawen dan lain sebagainya. Kemudian ayahnya yang mendidik dengan teofisme, Islamisme, kemudian ibunya yang juga punya sisi yang lain atau perspektif yang lain yang mengajarkan tentang Hinduisme dan Buddhisme. Kemudian ada sosok lain yang
juga cukup berpengaruh dalam membentuk pola pikir Soekarno, yaitu Sarinah, pengasuh kecilnya gitu, yang mengajari tentang humanisme gitu. Kemudian ada Pak Cokro, inilah gurunya yang membukakan tentang sosialisme gitu. Banyak juga kawan-kawannya yang kemudian mengajarkan tentang nasionalisme gitu. Dan juga sosok Soekarno yang sangat gemar membaca gitu. Banyak membaca, menggali pemikiran Karl Marx. Kemudian Thomas Jefferson, ini adalah tokoh yang menurutnya menarik perhatiannya. Kemudian dia juga banyak belajar dari para tokoh-tokoh tentang kebaikan dari Sun Yat-sen, dari Gandhi, gitu, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi next, kalau kita lihat juga, gitu. Jadi bagaimana sih kita meneladani gitu Soekarno? Oke, next kita akan bisa melihat semangat nasionalismenya dari literasi. Nah, ini saya sambungin lagi nih dengan literasi, gitu ya. Karena pertama Soekarno sendiri adalah sosok yang tadi punya semangat literasi yang luar biasa gitu. Dan karena tadi kembali lagi ke background saya juga di literasi gitu ya. Soekarno juga sosok yang gemar membaca gitu sejak kecil gitu. Saya juga dulu, saya dulu biasa ketika waktu sekolah SMP SMA suka membaca gitu. Jadi biasanya 2 buku dalam 1 minggu gitu. Tapi sekarang memang sudah banyak berkurang karena kesibukan yang lain gitu. Soekarno sama ketika kecil mungkin masih jauh lebih rajin untuk membaca gitu. Selain membaca, dia juga menulis gitu ya. Beliau menulis beberapa karya fenomenalnya adalah tulisannya Indonesia Menggugat, kemudian Demokrasi Kita di bawah bendera revolusi, kemudian Mencapai Indonesia Merdeka dan Sarinah. Itu adalah karya Soekarno yang cukup fenomenal gitu. Bahkan tulisannya di koran sebelum usia 20 tahun Soekarno telah menulis lebih dari 500 artikel gitu. Dulu dengan nama samaran Bima gitu. Bahkan di masa pengasingan, setelah 20 tahun, masa pengasingan, masa penjara dan lain sebagainya, masih tetap rajin menulis gitu ya, menyuarakan pemikirannya gitu. Kalau dulu dengan nama samaran Guntur dan Abdurrahman, itu setelah usia 20 tahun gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa Soekarno gitu punya semangat literasi yang begitu besar gitu, sebagai perwujudan dari rasa cintanya kepada bangsa Indonesia. Next. Next, Mas Gideon. Jadi ada beberapa nih tips dari saya, bukan tips dari Soekarno. Oke. Jadi mungkin singkat aja bagi teman-teman yang ingin ikut nih meneladani bagaimana Soekarno dari kecintaannya terhadap literasi menumbuhkan semangat literasi gitu. Jadi ada beberapa tips, yaitu mulai dari gemar membaca, gemar mempelajari hal baru, juga gemar berlatih menulis gitu. Kalau biasanya ada trik itu kita akan menggunakan kayak brainstorming. Brainstorming itu berarti kita mencari ide sebanyak-banyaknya, kemudian kita menentukan ide. Jadi dalam step menulis itu ya, yang juga tidak kalah penting itu adalah membuat outline gitu. Outline tulisan gitu. Outline tulisan yang akan tadi menjaga supaya tulisan kita lebih konsisten. Kemudian menulis dan juga editing. Itu adalah tahapan-tahapan yang bisa tadi ketika kita pengen nulis nih, seperti itu kira-kira. Mungkin nggak saya sampaikan detailnya gitu, karena nanti mungkin teman-teman ada yang ingin menanyakan lebih lanjut, silahkan. Gitu. Yang terakhir, slide terakhir ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan. Tidak perlu saya jelaskan karena ini adalah beberapa petuah gitu ya. Petuah dari kata-kata Soekarno gitu, tentang keberanian gitu, tentang persatuan, tentang perjuangan, tentang nasionalisme, dan bagaimana Soekarno sudah mampu memprediksi bahwa perjuangan kita saat ini gitu akan lebih sulit dari Soekarno karena yang dilawan adalah bangsa kita sendiri. Bangsa kita sendiri artinya apa gitu? Jadi kita akan berusaha untuk menghindari perpecahan gitu, separatisme, bahkan saling tidak percaya antara rakyat dan juga para pemimpin dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang perlu kita luruskan kembali gitu, dengan tadi nilai-nilai Soekarno. Gitu. Saya rasa seperti itu, Bu Andri. Maaf terlalu panjang ya. Oh tidak Bu, kami sangat menikmati ini untuk materinya. Okay. Tapi mohon maaf Bu Hasna, ini kok ada suara ini agak gemang-gemah, mungkin agak gemang-gemah sedikit. Betul ya teman-teman, agak gemah sedikit mungkin.
Mungkin Bu Hasna bisa pakai headset, Bu. Dia tidak Oh mengenal. gitu ya? Oh, Saya nggak bawa headset. nggak bawa headset. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang apa namanya, kita lanjutkan begitu ya Mas Gideon. Mungkin tadi ada ini ya, kayak kipas angin ya Shirley. Kipas angin begitu ya. Iya. Baik. Sepertinya begitu. Sudah jernih. Sampun. Nah, baik teman-teman. Nah, ini tadi ya materi sekaligus malah mengcover begitu. Mengcover dari refleksi kita kemarin begitu ya. Ini malah komplit begitu. Dari Bu Hasna ini komplit sekali nih. Jadi beliau mendeskripsikan begitu ya, menggambarkan nilai-nilai ya apa namanya nasionalisme dari Insinyur Soekarno begitu. Melalui apa? Melalui apa namanya nilai-nilai yang terkandung dalam mata kuliah modul Nusantara kita, gitu ya. Ada nilai nasionalismenya, dapat ada persatuan dan kesatuan, ada kebinekaan, keberagaman, toleransi. Nah, Bu Hasna kebetulan 5 kata ini yang selalu saya ucapkan begitu ya. Harus memang selalu ini. Istilahnya kalau orang Jawa itu di apa namanya ya? Dibumbui terus begitu ya setiap kali pertemuan begitu mengingatkan kembali apa namanya ya? Mengupgrade kembali begitu buat kita semua bahwa apa nilai-nilai yang terkandung itu ya yang ada nasionalisme dan apa 5 yang sudah disampaikan Bu Hasna ini sangat penting begitu di mata kuliah modul Nusantara kita. Kalau saya rasa tidak hanya di mata kuliah ini ya, memang kita harus mengimplementasikannya. Begitu nggih Bu Hasna nggih. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sebagai generasi muda begitu. Itu tadi apa namanya teman-teman materi sekaligus malah merefleksikan begitu ya perenungan bagi kita semua betapa semangatnya Insinyur Soekarno begitu kepada bangsa Indonesia sebagai contoh toleransi seperti itu, menanggalkan kebangsawanannya begitu ya Bu Hasna ya demi toleransi untuk apa ya seluruh rakyat Indonesia begitu. Nah, mungkin ini tidak sabar dari teman-teman, cepat sekali ya, udah 14.50 menit. Iya. Sangat cepat sekali kalau 1 jam itu. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan begitu refleksi kita untuk hari ini begitu sangat komplit, sangat apa namanya ini apa namanya lengkap sekali lah untuk kita packagingnya begitu. Baik, siapa yang mau menanyakan ini? Seven, Yanto, Shirley, monggo. Ini kebetulan yang hadir 13 ya, yang nggak datang 2 ya, Koni ya, Koni sama ini ya. Baik, sama yang tadi izin. Oke, monggo, silakan apa yang mau ditanyakan teman-teman semua. Kayaknya sedang meresapi ini nanti. Iya, meresapi dulu ini. Victor, silakan Victor. Karena memang kemarin ada beberapa mahasiswa yang ini Bu, apa namanya unmute begitu ya, di mute agak susah begitu, ke sinyal mungkin ya. Ya, siapa yang mau tanya? Yanto ini, kebetulan ini yang datang ini, aktif-aktif semua kita mahasiswanya ya. Seven mungkin Seven. Saya Bu mau tanya Bu. Oke, Mas Gideon, malah Mas Gideon yang ini ya semangatnya luar biasa. Ayo Mas Gideon. Iya Mas, silakan Mas. Gini Bu, mengenai julukan Bapak Insinyur Soekarno yang tadi dari tidak adanya Bapak Partai menjadi Bapak Bangsa. Saya mau bertanya yang mengenai Bapak Soeharto. Gini Bu, Bapak Soeharto itu kan meskipun dulu menjabat sebagai presiden, jiwa di partainya itu sangat besar Bu, melekat, tidak bisa pisah. Contohnya kayak misalnya PNS, zaman Bapak Soeharto menjabat sebagai presiden, semua PNS harus mencoblos Golkar. Kalau tidak ada yang kecolongan tidak mencoblos Golkar, ketahuan nanti bakal istilahnya kena sanksi lah gitu Bu. Kalau menurut Ibu Hasna sendiri gimana ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Gideon. Monggo Bu Hasna, ini versi Bu Hasna ini. Oke. Jadi ini yang ditanyakan lebih bagaimana sosok dari Pak Hartonya ya, benar ya? Kalau saya Ya, minta. betul. Iya Bu. Betul. Jadi memang semangatnya sudah berbeda gitu, walaupun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa presiden gitu.
Soeharto pun juga punya rasa nasionalisme gitu. Hanya nasionalisme nilai-nilainya yang berbeda gitu dengan yang diusung oleh Soekarno gitu ya. Nah, si Soeharto, Presiden Soeharto itu masih dengan tadi menggunakan jubah kepartaian dari Golkar. Kalau Golkar kan dulu sejarahnya sebenarnya bukan partai ya, tapi kemudian diusung gitu, dikuatkan menjadi partai gitu, partai, dan ini masih jadi alat gitu. Kalau banyak sejarawan yang bilang gitu bahwa Soeharto, Presiden Soeharto lebih menggunakan Golkar ini gitu sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya gitu. Makanya tadi memang ini sudah bukan rahasia lagi kalau dulu masih rahasia gitu. Kalau sekarang sudah bukan lagi rahasia bahwa siapa yang kemudian tidak mencoblos Golkar gitu, PNS dan keluarganya gitu, maka itu akan ada sanksi yang lumayan gawat gitu ya. Nah, dan itu prinsip pemilu yang lu berjurdil sudah nggak ada gitu, karena bisa ketahuan gitu kalau nggak nyoblos gitu. Nah, jadi memang ada sisi, kalau menurut saya tadi ada sisi nasionalisme yang berbeda gitu, karena beliau memang lebih ibaratnya apa ya, dengan kekuasaannya gitu, dengan lebih senang untuk bagaimana menjaga kekuasaannya bisa tetap langgeng dengan memanfaatkan partai sebagai alatnya gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Gideon. Begitu, Mas Gideon. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Mas Gideon. Baik, ada lagi yang mau tanya? Teman-teman? Dari saya, Ibu. Iya, suaranya ya. Oke, perkenalkan Triani. Monggo, Triani. Selamat sore. Selamat sore, Bu Andri dan juga Selamat sore. Iya, selamat sore Triani. Perkenalkan dari Nike Tangguh, saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Oke. Jauh sekali. NTT berasa. Jauh banget. Baik, silakan Triani. Pertanyaan saya tidak berkaitan dengan materinya Ibu tadi, tapi mungkin yang bisa menginspirasi saya begitu. Karena kan ini Ibu Hasni sendiri kan adalah seorang penulis hebat begitu kan, seperti yang sudah Bu Andri jelaskan tadi. Iya, tidak cukup betul. Terus gimana Triani? Ya Ibu, bagaimana sih supaya waktu membaca itu bisa konsen begitu. Terus juga waktu membaca juga tidak mengantuk begitu, karena pengalaman pribadi saya untuk baca dalam satu hari 10 halaman itu tidak akan kesampaian begitu Ibu. Mengantuk. Oke. Ada lagi Triani yang mau disampaikan Triani, ditanyakan begitu? Oke Ibu, yang kedua lagi Ibu, terus saya khususnya kalau untuk menulis ide banyak, tapi waktu untuk mengutarakan apa yang saya mau omong itu kesusahan. Seperti itu. Ada ide tetapi susah untuk menuliskan gitu ya? Iya. Benar. Oke, terus ada lagi nggak ini? Mau double nih pertanyaannya. Itu sudah double, triple. Mau triple. Atau ini cukup ini, Triani? Cukup, Ibu. Cukup ya, oke. Bu Hasna, jadi Triani ini memang salah satu begitu ya dari mahasiswa Modul Nusantara yang sangat aktif, Triani ini, dan pinter anaknya. Jadi apa gitu tanya begitu ya. Nah, ini sebentar Bu Hasna sebelum menjawab ya, saya mau tanya dulu sama Triani. Berarti kemarin yang saya share begitu ya, materi terkait 2 buku itu belum terbaca atau sudah terbaca ini? Ayo jujur-jujuran di sini. Belum Ibu. Oh belum. Nah, ketahuan tadi berapa tadi ada 11 halaman sudah ngantuk ya. Padahal kemarin berapa halaman ya? Kalau nggak salah lumayan banyak begitu ya. Nah, baik. Nah, ini Bu Hasna dari Triani begitu ya. Jadi ini terkait kita ke literasi begitu Bu. Gimana tip and tricksnya nih Bu Hasna nih? Dari poin yang pertama biar kita membaca begitu ya, tidak ngantuk begitu. Nah, ini kesusahan kita. Sepertinya tidak Triani, Bu Andri juga kesusahan itu Triani. Jadi kita punya ide begitu ya teman-teman ya. Ini kan menjelang skripsi juga begitu ya. Punya ide begitu, terus kita susah ya, sedikit kesusahan begitu ya, menuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, ini kita langsung dijawab sama pakarnya, gitu aja nggih. Baik, silakan Bu Hasna.
Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau mau disebut penulis hebat juga belum. Oke, jangan mungkin konsistensi aja gitu. Jadi yang lebih dibutuhkan, termasuk ketika kita mau membaca atau menulis tadi. Yang pertama itu, mungkin itu tadi tulisannya mengandung obat tidur ya. Jadi Iya, aku sampai tidur tuh kayaknya. Oke. Untuk tips membaca sebenarnya memang itu tergantung pertama dari kebiasaan, gitu, kebiasaan. Nah, untuk bisa membiasakan, kalau dari saya biasanya untuk memilih buku-buku dulu di awal nih, untuk bisa membiasakan dulu ya, memilih buku-buku yang punya daya tarik tersendiri gitu. Entah itu dari temanya, gitu. Entah itu dari temanya. Kalau utamanya biasanya temanya. Kemudian yang kedua adalah tulisannya, gitu. Jadi tidak semua tulisan gitu itu mudah dibaca atau mudah dipahami gitu ya. Makanya kalau ingin untuk membiasakan diri, meningkatkan rasa suka dulu ini untuk membaca, pilih tulisan-tulisan yang gaya bahasanya ringan gitu, yang gaya bahasanya ringan, mudah dicerna gitu. Karena kalau kita biasa baca tulisan yang mungkin bahasanya agak complicated gitu, biasanya buku-buku referensi kuliah nih, gitu ya, agak complicated, maka otak kita kan bekerja lebih berat untuk tadi mengelola informasi, mengolahnya, untuk meresapi itu. Ketika bekerja ya berat, ya udah ngantuk lah gitu. Tapi kalau kita sudah pilih mungkin bacaan-bacaan, awali dulu dari baca misal novel, tulisan dan tulisan yang lebih ringan, cerpen dan yang pendek-pendek seperti itu. Tetapi pilih yang tulisannya berkualitas atau punya gaya bahasa yang bagus gitu. Nah, biasanya itu akan membantu untuk meningkatkan dulu, membiasakan diri dulu. Baru kalau sudah terbiasa, kita bisa cari ke yang lebih berat lagi ke tulisannya. Mungkin literasi dari modul-modul kuliah gitu ya. Perkuliahan itu lebih berat ya. Nah, kalau saya biasanya seperti itu. Dulu waktu saya sekolah itu di SMA pernah baca itu buku Harry Potter yang jilid kelima, saya ingat sekali. Pernah ada yang baca Harry Potter jilid kelima itu 1.200 halaman. Saya selesaikan 4 sampai 5 hari. Jadi 4-5 hari dan itu saat ujian. Oke. Saat ujian ya. Saat ujian. Saat saya SMA itu. Nah, itu 1.200 halaman, nggak sampai 5 hari, 4 sampai 5 hari itu sudah selesai itu. Bahkan sampai malam pun saya baca. Kenapa? Karena bahasanya ringan, jadi bahasanya benar-benar menarik, ringan, sehingga menimbulkan tadi rasa penasaran, santai, dan nggak bikin ngantuk gitu tadi. Itu dulu pengalaman. Kemudian bagaimana kalau mau menulis nih gitu. Jadi tadi saya sempat mungkin nggak detail, kurang detail memang tadi. Jadi kalau biasanya saya singkat itu brio gitu, yang lebih brainstorming dulu gitu. Brainstorming dulu itu berarti kita harus punya stok ide, stok wawasan dulu yang kita pahami gitu. Baru brainstorming kan, brainstorming terus ide. Jadi sebelum kita nulis kita sudah harus memastikan ide dulu dari berbagai wawasan atau ide yang sudah tadi kita masukin ke dalam stok pikiran kita, atau mungkin stok di laptop boleh kalau terlalu banyak nanti ya. Oke, itu dicatat ide utama yang ingin disampaikan apa sih dalam tulisan itu gitu. Karena kalau masih terlalu banyak, gerambiang, nggak fokus, maka tulisannya juga akan kemana-mana, pada akhirnya bingung saat nulis, saya mau nulis apa gitu, malah nggak jadi gitu, malah nggak jalan. Banyak itu kendala seperti itu, misal bikin skripsi pun kadang seringkali seperti itu gitu, karena kebanyakan ide, kebanyakan jurnal yang udah dikumpulin nih, banyak banget referensinya, malah bingung sendiri. Jadi ide satu ditentukan, mau kemana arahnya tulisan. Ibaratnya kayak bikin kalau di riset pertanyaan penelitian gitu. Tapi kalau di tulisan ya, apa yang ingin kamu sampaikan? Pertanyaannya apa sih yang ingin kamu uraikan dalam tulisan gitu. Nah, setelah bikin ide, kemudian tentukan outline. Nah, outline ini jadi hal yang penting nih ketika mau nulis gitu. Outline itu ditulis gitu. Kalau mau bikin buku ya outline-nya berupa jenis daftar isi dan subbabnya apa. Masing-masing babnya apa gitu, yang jelas. Jadi jangan pakai judul-judul yang kadang kalau buku kan ada yang pakai bahasanya sudah bahasa kiasan dulu ya, tapi pakai bahasa yang lugas dulu kalau bikin outline gitu. Nah, tapi kalau mau artikel, nulis artikel ya tinggal dituliskan outline-nya per paragraf,
satu paragraf pertama mau jelasin tentang apa, paragraf kedua jelasin tentang apa, paragraf ketiga jelasin tentang apa, 4 jelasin tentang apa. Nah, itu bikin outline. Outline ini sangat penting untuk menjaga tadi konsistensi tulisan dan ide. Karena saat menulis, bisa jadi ketika kita menulis ada banyak ide lain yang bermunculan nih. Saya sudah menentukan ABC, kemudian sudah berjalan, wah ini kayaknya bagus nih, masuk terus tulisannya. Nah, itu bukannya akan memperkaya tulisan kita, tapi justru akan menghambat. Karena tadi kita jadi nggak konsisten dengan apa yang kita tulis gitu. Dan jadi matangkan dulu di outline. Outline ini juga akan menjaga ketika saat kita nulis terus terjeda. Kan ada nih kalanya kita sudah nulis nih banyak. Kemudian tiba-tiba dipanggil mamanya, papahnya, suruh beli apa, suruh mandi dulu atau harus kemana dulu gitu. Ada temannya yang datang main gitu ya. Ya, jadi terjeda. Kalau sudah terjeda, udah terjeda ya sudah, konsentrasi kita akan buyar. Ketika kita kembali lagi, kita bingung, lupa tadi mau nulis apa gitu. Tadi saya sampai mana gitu. Nah, tapi kalau ada outline, setidaknya kita akan baca itu sekilas gitu. Kita akan bisa mengembalikan tadi, jalurnya kemana gitu. Jadi nggak lari kemana-mana gitu. Sudah bikin outline, kemudian tulis aja gitu. Mulai tulis sesuai dengan outline gitu. Dan jangan jangan melakukan editing, jangan membaca ulang tulisan sebelum selesai tulisannya. Nah, ini juga seringkali kendala nih Mbak Andri dan Mbak Triani gitu. Iya. Jadi banyak ketika sudah nulis satu paragraf, balik lagi ke paragraf, balik lagi nih ke kalimat pertama dicek. Wah, ini kayaknya kurang bagus nih gitu. Cek lagi, kita edit. Iya. Begitu sampai 2 paragraf, balik lagi ke paragraf awal. Kurang bagus nih, edit lagi gitu. Baru dapat 5 paragraf, balik lagi. Pasti akan selalu ada rasa yang tidak puas karena tulisan itu kan sifatnya subjektif ya. Bahkan sendiri kalau nulis dibaca lagi seringkali masih melihat bahwa ini kurang pas gitu. Tetapi tadi kalau kita akan memenuhi rasa tuntutan ketidakpuasan ya nggak akan kelar-kelar gitu. Jadi targetnya ada mengelarkan itu. Termasuk kalau teman-teman nulis skripsi dan lain sebagainya seperti itu. Selesaikan dulu semuanya. Kalau sudah selesai, baru balik ke atas untuk baca ulang dan dibenahi. Self-editing penting. Tetapi tadi manajemen kapan kita harus melakukan self-editing itu yang lebih penting gitu. Nggak kemudian 2 paragraf self-editing, 3 paragraf balik lagi, 10 paragraf balik lagi, nggak kelar-kelar. Kira-kira begitu. Gitu, baik. Iya, baik. Terima kasih Bu Hasna atas pencerahan ya. Ini pencerahan buat kita semua ya, teman-teman ya. Begitu Triani, sudah cerah hari ini? Sudah tambah cerah ya Triani ya? Ya, sepertinya memang sinyal, Bu. Jadi ke teman-teman kita di sini memang kan jauh ya dari ada yang perbatasan. Ya, betul. Habib itu ya kesusahan sinyal dan lain-lain begitu. Sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Jadi dari ide begitu ya, dari bikin outline sesuai jalur lah ya. Jadi jangan tiba-tiba diedit ya. Jadi paragraf 1 balik lagi gitu ya Triani ya. Biar cepat selesai maksudnya. Siap. Terima kasih. Baik, yuk satu lagi yang waktu memang yang terkadang ini tidak gemes gitu ya sama waktu ya. Oke, selain Triani ada yang mau tanya teman-teman? Selain Triani? Izin bertanya, Bu. Oke, siapa ini? Seven ya ini ya? Oke, Seven, ya betul. Seven ini juga salah satu ini yang sering aktif. Jadi kita ini di sini aktif semua, Bu. Tadi ada yang izin juga sinyalnya tersendat keluar. Siapa tadi ya? Udah WA juga tadi. Mungkin sinyal ya terkadang ya, betul. Iya, Mbak siapa ya tadi ya? Baik, Seven, monggo Seven. Sebelum waktunya berjalan terus ya Seven ya. Oke, silakan Seven. Baik, terima kasih. Saya Seven Putrajaya dari Sumatera Utara. Baik, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, dari sosok Soekarno tadi, apakah adakah sebuah tulisan yang sangat berpengaruh sampai sekarang, yang mungkin menurut Ibu sudah terkikis oleh generasi sekarang, Bu? Terus, yang pertanyaan kedua, bagusan mana, Bu? Membaca atau menonton, Bu? Yang soalnya kan
lebih memahami ketika kita menonton daripada menurut saya sendiri ya Bu, ketika kita menonton itu sangat cepat dapat ilmunya daripada ketika kita membaca gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, begitu dua ya Seven ya, dua pertanyaan ya. Oke, terima kasih Seven. Jadi monggo Bu Hasna, yang pertama ini terkait tulisan Soekarno begitu ya, yang mulai menurut Bu Hasna ya untuk apa namanya pendapatnya begitu, yang mulai terkikis begitu untuk generasi muda sekarang. Yang kedua, lebih baik mana nih Bu, membaca atau menonton? Kalau menonton kan visual ya, jadinya mungkin lebih kita menikmati begitu ya. Nah, monggo Bu Hasna untuk apa namanya menjawab pertanyaan Seven. Siap. Jadi tadi yang pertama, ini berarti yang saya kan buku tulisan Soekarno ya. Jadi kalau tulisan Soekarno sebenarnya yang paling fenomenal gitu, yang fenomenal adalah di bawah bendera revolusi gitu. Jadi di bawah tulisan di bawah bendera revolusi itu adalah pemikiran Soekarno, kumpulan-kumpulan pidato beliau gitu, apa yang ingin disampaikan tentang bagaimana bangsa ini seharusnya, bagaimana semangat-semangat nilai-nilai tadi yang ingin diusung gitu. Itu tulisan beliau. Nah, selain itu, kalau kita bicara tentang Soekarno, selain buku yang ditulis Soekarno, ada juga hasil, ini tulisan wartawan sebenarnya, tetapi hasil wawancara langsung dari Soekarno, dan ini ibaratnya kayak buku utamanya gitu. Buku utamanya kalau orang mau nulis tentang Soekarno atau pengen tahu tentang Soekarno, ini harus dibaca. Itu adalah tulisan dari Cindy Adams tentang penyambung lidah rakyat gitu. Jadi karena menunjukkan bahwa sosok Soekarno yang ini memang tulisan langsung hasil dari wawancara gitu dengan Soekarno gitu. Bagaimana Soekarno ini bisa secara lebih detail ditunjukkan tentang ide-idenya, pemikirannya, apa yang sudah dilakukan, dan juga apa perjuangannya gitu. Itu dua tulisan yang menurut saya sangat mampu untuk menggambarkan tadi tentang sosok Bung Karno dan nilai-nilainya tadi. Sebenarnya yang kita ingin kokohkan adalah bagaimana nilai semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan gitu. Tentu nilai-nilai yang positif gitu ya. Walaupun tentu sebagai manusia biasa masih ada ya hal-hal yang orang kadang bisa bilang bahwa Soekarno ada sisi negatifnya dan sebagainya gitu. Tapi di lain sisi gitu, beliau punya banyak hal sisi positif yang bisa kita usung gitu. Nah, yang kedua, yang kedua ini agak berat ya, membaca atau menonton gitu, membaca atau menonton gitu. Sebenarnya kalau kita balik ini ilmu yang beda lagi nih di psikologi gitu, itu di kemampuan belajar biasanya di pendidikan ya, itu ada orang yang kemampuannya memang lebih suka dengan visualisasi, gitu, visualisasi, mendengarkan, ada yang membaca, ada yang kinestetik gitu ya. Jadi tergantung sebenarnya mana yang lebih efektif adalah tergantung dari karakter masing-masing gitu. Kalau tanyanya efektif loh ya, dari efektif karakter masing-masing itu akan menentukan gitu. Jadi karena gaya belajar seseorang itu di satu dengan yang lain bisa beda. Memang seperti itu. Jadi sisi psikologi memang seperti itu gitu. Dari psikologi pendidikan ya. Memang seperti itu. Jadi ada orang yang memang lebih mudah tadi dengan visualisasi. Kalau memang untuk memahami informasi, karena ini targetnya adalah mencerna informasi, ya sudah memang lebih mudah dengan menonton visualisasi, oke, nikmati itu. Tetapi kenapa literasi itu juga tidak kalah penting gitu. Jadi literasi juga tidak kalah penting karena tadi untuk juga sebagai bahan untuk materi cross check juga, dan juga perwujudan kalau kita dalam dunia akademisi sejauh ini memang hal yang tidak kalah penting adalah literasinya dalam bentuk tulisan gitu ya. Karena kita baca semisal jurnal, skripsi, dan lain sebagainya, itu juga sampai sejauh ini masih dalam wujud tulisan gitu ya. Masih dalam wujud tulisan. Tetapi sebenarnya informasi dalam visual itu juga bisa termasuk dalam satu memperkaya literasi kita gitu ya. Gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk memperkaya literasi. Jadi kalau memang targetnya adalah pemahaman tentang suatu informasi, tentang sejarah, tentang suatu nilai ya, kalau dari saya pribadi sarannya adalah tadi menyesuaikan dengan karakter masing-masing. Seperti itu, Mas Seven, Bu Andri. Mas Seven, iya betul. Terima kasih Bu Hasna untuk jawaban dari ke Seven ya. Jadi begitu ya Seven ya, tulisan tadi malah sudah digambarkan begitu ya, ada karangan Insinyur Soekarno ya, di ciptaannya Cindy Adam begitu ya. Mungkin penasaran langsung cus untuk membaca yang Cindy Adam gitu ya Seven ya. Nah, untuk yang kedua betul
tergantung karakter kita masing-masing gitu ya. Lebih seneng visual gitu, menonton lebih menikmati, atau membacanya juga menikmati gitu ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan ke Bu Hasna, teman-teman? Sebelum kita close untuk refleksi ketiga hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Sangat cepat sekali, Bu, kalau kita itu refleksi ya. Waktu itu 1 jam, 1 jam lebih 15 itu tidak terasa sama sekali. Baik, Sherly, ada tambahan Sherly? Atau Nadia Ramdayani? Yanto Ya, Bu, mungkin? saya mau nanya, Bu. Oh, baik, Sherly, ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Nggak apa-apa, nggih, Bu Hasna, nggih. Nggak apa-apa, nggih. Ya, baik. Terima kasih. Monggo, Sherly. Yuk, silakan, Sherly. Ya, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan selamat siang, selamat sore, Bu. Perkenalkan, saya Sherly Melisa Bersumbiring. Saya berasal dari Medan. Saya mau bertanya, Bu, untuk menentukan tema dan judul yang baik itu seperti apa ya, Bu? Yang menarik untuk kita dan semua orang gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik. Cuma itu, Sherly. Ada lagi? Iya, cuman itu, Bu. Cuma itu ya, nggak tambah ya. Oke. Monggo Bu Hasna, langsung aja Bu, yang bikin tema menarik itu seperti apa? Kalau tema menarik gitu, tema menarik tadi karena tadi disebutkannya untuk kita dan semua orang. Nah itu yang agak ambigu gitu, karena masing-masing orang sebenarnya punya preferensi sendiri gitu ya. Tentu yang menarik adalah sesuai dengan preferensi masing-masing gitu. Jadi kalau untuk kita ambil yang general memang agak susah gitu. Bahkan kalau kita baca sekarang banyak berita clickbait itu ya, itu mungkin menarik, tapi bagi sebagian orang menyebalkan gitu. Orang saya bilang ngayal kayak gitu, menyebalkan gitu. Nah, jadi tadi untuk pilih tema yang menarik memang tergantung ke preferensi, tetapi kalau kita ambil umumnya ya kita bisa ambilnya temanya itu perwujudan dalam gaya bahasanya, bukan temanya. Kalau temanya tadi ya tergantung preferensi masing-masing. Tapi kalau kita mau lihat gaya bahasanya dari tema atau judul, ya kita lihat itu biasanya justru yang lebih menarik adalah yang lugas. Yang lugas tetapi ada memunculkan rasa penasaran gitu. Maksudnya lugas itu orang akan baca itu. Ini kan kalau biasanya buku-buku yang lebih ke populer atau referensi ya, bukan novel ya. Kalau novel itu kan biasanya lebih hal-hal yang udah benar-benar absurd itu bisa muncul kalau di novel itu. Tapi kalau yang non-novel, non-fiksi, nah itu biasanya lebih ke tema-tema yang lugas sehingga pembaca itu bisa langsung punya gambaran apa sih yang akan kita pelajari di situ gitu. Tetapi ada sisi lain yang menimbulkan tanda tanya yang tadi memperkuat apa yang akan kita dalami. Jadi benar-benar tema itu atau judul itu bisa ibaratnya menyimpulkan seluruh isi buku gitu. Jadi mampu merangkum semua isi buku gitu. Semisal kalau yang terakhir tadi Lead Like Soekarno, berarti kita akan sudah bisa langsung memfokuskan berarti apa yang kita pelajari tentang kepemimpinannya Soekarno gitu. Nah, jadi kita akan bisa lihat itu semakin fokus, semakin jelas untuk melihat isi buku itu akan lebih baik gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak Sherly gitu. Jadi dengan fokus. Baik. Begitu. Terima kasih. Begitu Sherly. Sudah ngerti ya Sherly ya? Terima kasih, sudah mulai harus dicontoh ya. Mau skripsi juga ya Sherly ya, mau skripsi juga. Baik. Lebih lugas lagi. Iya, betul. Nah, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi teman-teman? 15, 19 ya. Ya Allah cepat sekali ya. Baik. Sepertinya sudah ini ya. Saya lihat dulu di chat ada apa enggak ini? Oh, belum. Oke. Baik Bu Hasna, ini teman-teman sudah yakin ya ada yang mau ditanyakan? Yakin ya? Baik. Bu Hasna, untuk terakhir nih Bu Hasna, pesan-pesan buat kami Bu Hasna, istilahnya closing statement ya buat kami ya terkait refleksi untuk hari ini begitu, apa yang menjadikan pesan untuk kami semua begitu Bu Hasna, ada yang mau disampaikan begitu untuk closing statement-nya? Oke, terima kasih. Jadi closing statement ini lebih merangkum apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi menurut saya
kita perlu tadi mengusung kembali, mengusung kembali nilai-nilai apa yang sudah dikuatkan oleh Soekarno gitu ya, tentang bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia gitu dengan apapun yang kita miliki gitu, dengan rasa cinta yang benar-benar kecintaan terhadap bangsa dan negara gitu. Dan salah satunya kalau memang teman-teman tadi ya punya rasa cinta terhadap literasi gitu. Nah, maka kita bisa juga mewujudkannya dalam budaya literasi yang lebih baik. Karena kalau Soekarno bilang kita ada salah satu slogannya beliau adalah jas merah gitu. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah gitu. Karena sejarah itu yang akan membentuk karakter bangsa selanjutnya gitu. Dan sejarah ini salah satunya kita ambil dari nilai Soekarno gitu, yang sudah mengajarkan banyak hal tentang nasionalisme, persatuan, kesatuan, kebinekaan, keberagaman, dan toleransi yang jangan sampai kita tinggalkan. Gitu. Dan dengan berbagai karakter daerah yang begitu berular sampai saat ini. Gitu. Bahkan saat ini banyak globalisasi dan lain sebagainya, gitu. Jangan sampai melunturkan tadi nilai-nilai ini. Itu saja dari saya, Bu Andri, dan juga teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Gitu. Terima kasih Bu Hasna, sangat bermanfaat begitu ya buat kami semua begitu materi penjelasan begitu ya yang telah disampaikan melalui refleksi yang ketiga ini. Jadi teman-teman seperti yang terulas kemarin begitu menjunjung tinggi ya untuk nasionalisme begitu ya, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air begitu ya. Keberagaman, kebinekaan, betul nggih Bu Hasna, dan toleransi. Jadi memang menciptakan budaya toleransi bisa kita lakukan sebagai generasi muda begitu mengimplementasikan ya di sekeliling kita begitu sudah harus dari sekarang ya Bu Hasna ya, memang menjunjung tinggi apa yang telah sampaikan poin-poin tersebut begitu. Baik, untuk waktu yang sangat cepat Bu Hasna, terima kasih atas kedatangannya. Begitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya begitu ya Bu ya, telah menyempatkan diri hadir di kami begitu sebagai narasumber refleksi yang ketiga. Sangat bermanfaat, sangat menginspirasi buat teman-teman modul Nusantara dari Sabang sampai Merauke begitu. Alhamdulillah. Ada salah kata ya. Oh iya. Alhamdulillah sinyal mendukung ya Sherly ya. Alhamdulillah ya Nadia ya, sinyal mendukung semua. Baik, terima kasih untuk refleksi ketiga hari ini teman-teman dapat kita petik semua manfaat yang sudah diberikan dari narasumber kita hari ini. Sehat selalu Bu Hasna, salam buat keluarga di rumah. Foto dulu Bu Andri. Oh iya betul, sehat selalu juga buat teman-teman begitu ya. Selalu mengingatkan kepada kita nih Mas Gideon untuk foto bersama. betul. Ayo Mas Gideon difoto dulu Mas Gideon. Ya Bu. Ya teman-teman bisa on cam, teman-teman ya bisa on cam. Mas Gideon mana ini Mas Gideon? Mas Gideon ada. Oke, silakan. Ini udah di aba-aba ya Mas? Di aba-aba ya Mas? Ya Bu. Oke yuk semua 1, 2, 3. Bentar Bu, satu lagi ya Bu. Iya. Oke Bu, satu lagi. 1, 2, 3. Sudah Bu. Saya bebas ya nggak Mas? Kayak bebas Mas seperti biasa. Oh ya Bu, ya. Boleh ya gaya bebas. Sherly boleh loh, Sherly gaya bebas loh ya. Nadia boleh loh, Nadia Faradisi juga boleh nih. Yanto juga boleh nih, kesukaan Yanto nih gaya bebas nih. Yuk kita gaya bebas dulu ya. Bebas 1, 2, 3. Sudah Bu. Oke. Seperti ini Bu, suasana kami begitu ya waktu kuliah seperti ini. Nah, baik, terima kasih. Sangat-sangat terima kasih Bu Hasna begitu dan teman-teman yang sudah hadir begitu ya mengikuti kuliah tidak bosan-bosannya begitu ya kita mencapai nanti sampai 25 kali kegiatan. Semoga acara hari ini, refleksi hari ini begitu memberikan kita inspirasi yang lebih banyak begitu ya. Baik, terima kasih Bu Hasna. Akhir kata saya tutup begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Terima kasih Bu Hasna. Terima kasih Bu Hasna. Sampai ketemu lagi. Dan teman-teman sehat selalu ya Mas Gideon. Terima kasih Mas Gideon.
Ya Bu, sama-sama. Ya.